Cerita dimulai dari kehadiran Topan yang menghadap direktur bank, untuk mengajukan agunan pinjaman untuk usahanya. Dari situ sang direktur bank yang bernama Pak Harun menanyakan berbagai hal, dari yang kecil-kecil sampai mendetail. Dari sinilah kisah flashback dimulai. Topan adalah anak SMK kelas 12, sebagai siswa SMK Topan biasa-biasa saja prestasinya. Namun dia memiliki kegemaran game online. Bahkan ketika pelajaran di kelas pun, ketika pada mata pelajaran komputer, dirinya dengan sembunyi-sembunyi bermain game online. Begitupun juga di rumah. Mungkin ada yang sama dengan kamu ya guys. Kalau ada simak baik-baik cerita selanjutnya. Dari kegemaran ini, sampai pada suatu titik, di mana dia merasa berhasil dan bisa mendapatkan uang dari penjualan aksesoris pada permainan game tersebut. Bahkan dirinya mampu membeli mobil dan keperluan lainnya. Mengetahui hal tersebut, orang tuanya, sebut saja namanya Pak Herman dan Bu Sani terkejut. Karena mendapati putranya bisa membeli dengan uang banyak. Sebagai orang tua pada umumnya takut. Kalau-kalau, itu hasil dari perbuatan yang tidak benar. Tetapi Topan sudah menjelaskan kepada orang tuanya, namun orang tuanya tetap tidak setuju, atau mungkin ortunya yang jadul ya guys? Tidak. Karena harapan orang tua dimanapun pasti mengharapkan, kelak agar si Topan atau si anak papi mami, bisa sekolah dengan berprestasi, kemudian segera melanjutkan kuliah. Karena kegemaran dan keisengannya, suatu ketika ketahuan oleh pihak sekolah, dan akhirnya ia dipanggil juga, oleh kepala sekolah. Namun karena dirinya merasa mempunyai uang banyak, dan bisa membayar siapapun. Maka kepala sekolahnya yang bernama Pak Broto mau disogoknya. Beliau diiming-imingi, mau dibelikan apapun untuk sekolah. Namun demikian, dengan tegas kepala sekolah menolaknya. Dan tetap memberikan teguran yang keras, jika mengulanginya lagi. Kesehariannya Topan di rumah hidup bertiga, ayah, ibu dan paman yang bernama Pak Sunu. Game online yang merambah anak muda, kemudian dianggap oleh pemerintah bisa menjadikan judi online. Sehingga keberadaannya kemudian diblokir di negaranya. Hal ini membuat Topan kalang kabut. Maka dengan penghasilan yang didapatkan dari permainan game, ia belanjakan untuk membeli perangkat PlayStation. Karena dia berpikir ingin mandiri, dan tidak membebani orang tua. Namun karena kurang pengalaman dan kurang kehati-hatian, dirinya malah ketipu. Yang rencananya mau ia jual lagi kepada teman-teman atau kerabatnya. Ternyata mesin PlayStation-nya cepat rusak. Dengan demikian ia mendapat komplainan dari pelanggan. Agar tidak berlarut-larut, si Topan mau mengembalikan barangnya ke penjual. Tetapi malahan, penjual itu dengan entengnya mengacuhkannya. Akhirnya dengan amarah si Topan membanting mesin PlayStation-nya ke meja kaca si penjual. Akibatnya hancurlah kaca itu. Dari kejadian itu dirinya kemudian lari sekencang-kencangnya. Menghindari amukan penjual mesin PlayStation tersebut. Oke ya guys. Jangan ditiru perbuatan yang melanggar hukum ya guys. Tapi ya mungkin anak muda, begitulah. Oke kita lanjutkan ceritanya. Dalam diri Topan memang mempunyai bakat bisnis seperti ayahnya. Maka ia pun ingin memulai bisnis baru. Padahal, barusan ia ketipu dengan penjual PlayStation. Namun ia tidak kapok. Bahkan kali ini Topan, semakin nekat dengan mau menggadaikan barang keramat pemberian orang tua. Berupa kalung emas, sebagai jimat keberuntungan. Maklum guys di masyarakat Thailand keberadaan barang seperti itu hal biasa. Sepertinya juga di negara kita sama juga ya guys. Hanya beda rupa dan jenisnya. Oke, kita lanjutkan, dari penjualan benda tersebut ia menjualnya hanya 100.000 baht. Kalau di rupiah sekarang sekitar 40 juta. Wow banyak amat. Ingat guys ini di negara Gajah Putih. Dari hasil gadaian tersebut ia gunakan untuk membeli mesin pembuat makanan ringan modern yaitu kacang coklat. Mulailah ia berinovasi dengan pamannya. Dirinya meriset bagaimana supaya makanan kacangnya enak dan laku dijual. Maka dari bertanya sana-sini, akhirnya ia mampu membuat rasa kacang coklat yang enak dan gurih. Dan orang pertama sebagai kelinci percobaan makanan adalah pamannya sendiri. Walaupun begitu keluarganya terutama bapaknya Topan, kurang setuju dengan anaknya berjualan kacang. Tetapi Topan tetap melanjutkan, hanya ibunya saja yang sedikit memahami. Mungkin bapaknya Topan menganggap bahwa dunia bisnis itu keras dan penuh resiko. Maka sewajarnya melarang anaknya. Karena masih terlalu muda.
Padahal ia baru kelas 3 SMK 1 Thailand, begitu gerutu batin bapaknya Topan. Inovasi terus berlanjut. Setelah cita rasa kacang coklatnya berhasil, Topan kemudian mencari lahan untuk berjualan. Dari sinilah jiwa riset Topan mulai tumbuh. Dirinya berhasil mendapatkan tempat berjualan di salah satu supermarket di kotanya. Pelan tapi pasti, mulai berhasil memasarkan dagangannya. Dengan pamannya yang menjadi penjual. Dari dagangannya sepi menjadi ramai, Topan selalu berinovasi, dengan membimbing pamannya cara berjualan. Namun demikian rintangan tak kunjung usai. Pemilik supermarket menganggap bahwa dagangan Topan membuat ruangan mal menjadi kotor. Maka ia pun memohon kepada direktur mal untuk memperbaikinya. Namun demikian, batas waktu perbaikan hanya semalam, sehingga Topan harus berhenti atau dihentikan oleh satpam penjaga malam. Walaupun Topan sudah berusaha menyogok, tetapi sang satpam malah memperingatkan bahwa tindakan itu tidak benar dan tidak bisa dimaafkan. Akhirnya dirinya dan ibunya tidak boleh berjualan di situ lagi. Kejadian ini membuat Topan terpukul. Ia sudah bersusah payah memperbaiki atau mengecat ruangan bersama ibunya, tetapi gagal karena aturan batas waktu. Cerita semakin memanas, beberapa minggu setelah kejadian ditolaknya Topan dari penjual kacang di supermarket. Ibu dan bapaknya, karena suatu hal harus pindah ke Cina. Dan Topan disuruh memilih mau ikut, atau tidak. Dengan berat hati Topan tidak ikut orang tuanya ke Cina. Namun ingin hidup mandiri tidak menjadi beban orang tua. Dan ia memilih tinggal bersama pamannya. Dan Topan berjanji bahwa nanti akan membawa kembali orang tuanya ke rumah. Hari telah berganti. Suatu ketika Topan diajak pacarnya untuk jalan-jalan, sebagai supir ia disuguhi cemilan berupa makanan ringan rumput laut. Ia pun memakannya. Dan terasa enak dan gurih. Namun hal itu tidak menggembirakan karena masakan impor. Sehingga Topan mempunyai hasrat bagaimana seandainya rumput laut itu kita olah sendiri. Sementara bahan di Thailand banyak sekali. Dari hanya sebuah keripik rumput laut, menjadikan ia dan pamannya berinovasi dengan menggoreng sendiri. Namun demikian tidaklah mudah, sudah berkantong-kantong plastik, ia goreng bersama pamannya, tetap rasanya pahit. Namun dirinya tidak menyerah. Bahkan sampai menjual perangkat komputer di rumahnya. Alhasil itu pun belum memuaskan dari cita rasanya. Sampai suatu ketika, akibat kelelahan pamannya dalam menggoreng. Di tengah malam ia mendapatkan pamannya tergeletak jatuh, dan kepalanya membentur lantai. Akibatnya harus dibawa ke rumah sakit. Dengan biaya yang tinggal sedikit, sedangkan pamannya sedang di rumah sakit. Sementara uji coba goreng keripik rumput laut belum juga menuai hasil. Dan bahkan rumput laut habis. Hanya tinggal 1 lembar. Maka pilihan terakhir harus dilakukan, sukses apa tidak. Dari situlah ia sambil merenungkan kehidupannya. Namun pada akhirnya kesadaran hatinya muncul. Dengan tekad bahwa ia harus sukses. Jika saya berpikiran sukses, maka saya pun akan sukses. Begitu gerutu hatinya si Topan. Maka dengan pelan-pelan ia mencoba menggoreng dari lembaran terakhir, dari biaya yang terakhir, dan waktu yang terakhir. Dari sinilah keajaiban Tuhan yang berbicara. Siapa yang mau bekerja keras dengan baik, dengan tekun, dengan doa, dengan usaha, dengan berpikir positif, maka keberhasilan akan di tangannya. Maka ketika lembaran terakhir digoreng alhasil pada malam itu, sukses dan berhasil dengan cita rasa yang sangat baik. Dari kejadian tersebut Topan kemudian segera bergegas untuk menemui pamannya dan disuruh mencoba memakannya. Dan ternyata enak dan gurih. Cerita selanjutnya belum usai. Cobaan masih menghadang. Maka dengan ketabahan hati, kesabaran, ditolak sana-sini ketika memasarkan dagangannya. Pada titik terakhir, akhirnya ia diterima oleh perusahaan besar, sebagai mitra dagangnya. Dan juga bisa melunasi hutang-hutang ayahnya. Walaupun ayahnya tidak pernah memberitahukan akan kesulitannya. Namun demikian dalam waktu singkat Topan si anak gamer yang bekerja keras dari penjual kacang, kemudian keripik. Jatuh bangun, tetapi terus mencoba lagi, tidak patah semangat. Dan selalu menjalin komunikasi dengan baik sesama mitra dan teman-temannya. Dan sekarang beliau merupakan konglomerat muda di Thailand. Dari hanya lulusan SMK ia memulai bisnisnya. Penutup dan pesan cerita ini adalah jika Anda berpikiran sukses, maka Anda akan sukses. Bekerjalah dengan baik, tanamkan keikhlasan, tanamkan kejujuran, tanamkan keharmonisan.
maka kejayaan dan kesuksesan akan hadir di tangan Anda. Terima kasih telah mengikuti alur film dari anak SMK dari negara Gajah Putih. Salam dari channel Jawa Saja. Semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan subscribe, like dan komen serta share supaya channel ini berkembang. Untuk mereview film-film inspirasi kehidupan. Semoga Anda semua berbahagia. Amin.